Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama dua negara superpower yang sering banget disebut-sebut dalam berita, media sosial, atau obrolan-obrolan internasional, yaitu Amerika Serikat dan China. Kedua negara ini punya posisi yang sangat kuat dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, teknologi, sampai budaya. Jadi, apapun yang mereka lakukan pasti berpengaruh besar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, cerita seru sekaligus tegang antara dua raksasa ini mulai makin panas waktu Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Waktu itu Trump muncul dengan gaya yang cukup beda dari presiden-presiden Amerika sebelumnya. Dia bawa sebuah slogan yang cukup terkenal dan langsung jadi identitas kepemimpinannya, yaitu America First. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau arah kebijakan Trump bakal lebih fokus buat ngedahuluin kepentingan Amerika di atas segalanya. Apapun keputusan yang diambil, tujuannya adalah supaya Amerika yang paling untung duluan, sementara negara lain termasuk sekutunya sekalipun harus rela dinomorduakan. Masalah mulai muncul ketika Trump ngerasa kalau selama ini Cina itu mainnya nggak bersih dalam urusan perdagangan internasional. Menurut Trump, Cina suka banget nurunin harga barang-barangnya biar lebih murah daripada produk-produk buatan Amerika. Dengan cara ini, produk China jadi lebih laku di pasar dunia karena harganya yang jauh lebih miring. Enggak cuma itu aja, Trump juga menuduh kalau China sering melakukan pencurian teknologi dari perusahaan-perusahaan asal Amerika dan negara-negara barat lainnya. Katanya sih, teknologi canggih yang harusnya eksklusif buat negara-negara maju malah bisa dipakai dan dikembangkan oleh China lewat cara-cara yang curang. Gara-gara merasa dirugikan terus-menerus, Trump akhirnya mutusin buat ambil langkah tegas. Dia memberlakukan tarif bea masuk yang super tinggi buat berbagai macam barang impor asal China. Jadi barang-barang dari Cina yang masuk ke pasar Amerika dikenakan biaya tambahan yang enggak sedikit. Tujuannya jelas, supaya barang-barang buatan Amerika bisa lebih bersaing di pasarnya sendiri, dan sekaligus bikin produk-produk China jadi lebih mahal di Amerika. Perang dagang ini enggak cuma bikin hubungan Amerika dan Cina memanas, tapi juga berdampak ke berbagai negara lain yang terlibat dalam rantai pasok global. Banyak negara jadi ikut-ikutan kebingungan karena harus memilih berpihak ke siapa, atau malah berusaha cari aman di tengah-tengah konflik dua raksasa ekonomi dunia ini. Nah, setelah sebelumnya kita bahas gimana awal mula drama antara Amerika Serikat dan Cina, sekarang kita lanjut ke gimana sih sebenarnya perang dagang ini berjalan. Jadi gini guys, bentuk perang dagang antara dua negara ini tuh bukan kayak perang pakai tentara atau senjata, tapi lewat adu tarif impor. Bisa dibilang ini tuh kayak saling lempar beban lewat pajak barang-barang yang masuk ke negara masing-masing. Awalnya, Amerika Serikat yang mulai duluan. Di bawah kepemimpinan Donald Trump waktu itu, pemerintah Amerika mutusin buat naikin pajak atau tarif impor buat barang-barang yang datang dari Cina. Nah, karena barang-barang itu dipajakin lebih mahal, otomatis harga jualnya juga jadi ikut naik di pasar Amerika. Buat ngebales, Cina juga nggak tinggal diem. Mereka ikut naikin tarif impor buat barang-barang asal Amerika. Jadi sistemnya kayak saling bales-balesan tarif antar dua negara. Gampangnya gini deh biar kebayang. Misalnya nih, lo jualan barang ke luar negeri. Terus tiba-tiba negara tujuan lo itu naikin pajak buat barang lo jadi lebih mahal. Akibatnya, harga jual barang lo jadi ikutan naik. Orang-orang di sana yang tadinya pengen beli, jadi mikir dua kali karena harganya udah nggak semurah dulu. Nah, kalau udah kayak gitu, yang rugi siapa? Ya pastinya pedagang atau perusahaan yang jualan itu. Termasuk kamu kalau kamu yang jualan. Efek dari perang dagang ini nggak cuma dirasain sama perusahaan-perusahaan gede aja, tapi juga berdampak langsung ke konsumen. Banyak harga barang-barang yang naik, terutama barang-barang impor. Contohnya kayak elektronik, smartphone, laptop, sampai mainan anak-anak pun jadi lebih mahal harganya. Orang-orang yang tadinya bisa beli barang-barang itu dengan harga standar, jadi harus keluar uang lebih banyak buat dapetin barang yang sama. Tapi jangan kira dampaknya cuma buat dua negara itu aja ya. Karena Amerika Serikat dan China itu pusat perdagangan dunia, efek dari perang dagang ini akhirnya ikut dirasain juga sama negara-negara lain di seluruh dunia. Ekonomi global yang tadinya stabil pun sempat ikut goyang. Banyak negara jadi ketar-ketir karena tergantung sama dua negara besar ini buat urusan ekspor-impor barang. Jadi meskipun perang dagang ini kelihatannya cuma antara Amerika dan Cina, sebenarnya dunia ikut kena getahnya. Sekarang kalau ditanya nih, siapa sih yang paling rugi gara-gara perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini? Jawabannya sebenarnya nggak bisa dibilang salah satu aja. Karena kalau dilihat lebih dalam, dua-duanya sama-sama rugi. Nggak ada yang benar-benar diuntungkan dalam situasi kayak gini.
Keduanya saling serang lewat tarif, saling balas, dan akhirnya sama-sama ngerasain dampaknya. Di Amerika Serikat, banyak banget perusahaan yang selama ini tergantung sama barang-barang impor murah dari Cina. Mulai dari bahan baku, komponen elektronik, sampai produk jadi yang dijual di pasaran Amerika. Nah, begitu harga barang-barang itu naik gara-gara tarif impor yang makin mahal, perusahaan-perusahaan ini jadi kelabakan. Mereka pusing karena biaya produksi jadi melonjak. Mau nggak mau, mereka harus milih antara nurunin keuntungan, naikin harga jual, atau cari pemasok lain yang belum tentu semurah Cina. Di sisi lain, di Cina sendiri dampaknya juga kerasa banget. Ekspor barang-barang ke Amerika yang selama ini jadi salah satu pasar terbesar buat Cina, tiba-tiba turun drastis. Barang-barang mereka jadi mahal di pasar Amerika karena pajak impor yang tinggi. Akibatnya, permintaan dari Amerika menurun. Dan karena sebagian besar pabrik di China itu ngandelin ekspor ke Amerika, banyak buruh pabrik yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Pabrik-pabrik banyak yang gulung tikar, atau ngurangin jumlah tenaga kerja karena pesanan menurun. Terus gimana dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia? Ya, bisa dibilang kita juga ikut kena getahnya. Perang dagang dua raksasa dunia ini bikin harga barang-barang impor naik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Barang-barang elektronik, gadget, dan berbagai produk impor lainnya jadi makin mahal. Nggak cuma itu aja, nilai tukar rupiah juga sempat goyah gara-gara situasi ekonomi global yang nggak stabil. Investor asing jadi mikir dua kali buat masuk ke pasar Indonesia, karena mereka ngelihat kondisi dunia yang nggak menentu. Ketika dua negara besar kayak Amerika dan Cina aja lagi saling serang, negara-negara lain jadi ikut was-was buat ngambil keputusan investasi. Intinya, perang dagang ini kayak efek domino. Begitu dua pemain utamanya goyang, negara-negara lain pun ikut goyah. Jadi walaupun yang ribut cuma dua negara, dampaknya bisa kemana-mana, sampai ke Indonesia juga. Sekarang bayangin deh kalau perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini terus-terusan berlangsung tanpa ada ujungnya. Kalau kondisinya kayak gitu, bisa-bisa dunia masuk ke jurang resesi. Soalnya, ekonomi global itu ibarat sebuah rantai besar yang saling terhubung satu sama lain. Kalau ada satu mata rantai yang putus, maka mata rantai lain yang terhubung juga bisa ikut goyang, bahkan rusak. Dan kalau rantai itu nggak bisa berfungsi dengan baik, perputaran ekonomi dunia pun bisa terganggu. Untungnya, situasi yang sempat memanas ini mulai agak reda di penghujung tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Waktu itu, Amerika Serikat dan Cina akhirnya sepakat buat bikin kesepakatan damai dagang tahap pertama. Kesepakatan ini memang belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang ada, tapi setidaknya jadi langkah awal buat meredakan ketegangan yang selama ini berlangsung. Meskipun baru permulaan, tapi ini udah cukup buat ngasih harapan bahwa kedua negara bisa duduk bareng buat cari jalan keluar yang lebih baik. Lalu apa sebenarnya solusi jangka panjang buat mencegah hal kayak gini terulang? Ya, jawabannya nggak jauh-jauh dari negosiasi dagang yang lebih adil dan terbuka. Semua negara, bukan cuma Amerika Serikat dan Cina, harus bisa duduk bersama buat menyusun aturan perdagangan yang sama-sama menguntungkan. Transparansi juga jadi kunci utama. Jangan sampai ada negara yang main curang di belakang, atau sengaja bikin aturan yang cuma nguntungin diri sendiri tanpa mikirin dampaknya ke negara lain. Selain itu, negara-negara lain di dunia juga sebaiknya ikut aktif berperan sebagai penengah. Nggak boleh cuma diam dan jadi penonton ketika dua negara besar ini saling adu kepentingan. Harus ada kerja sama global yang kuat biar perdagangan dunia tetap berjalan lancar, sehat, dan seimbang. Jangan sampai urusan ekonomi dunia cuma diatur dan ditentukan oleh dua negara aja. Karena pada akhirnya, kalau perdagangan dunia sehat, semua negara bakal ngerasain manfaatnya.